Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, pencipta segala yang ada di langit dan di bumi, yang menurunkan petunjuk bagi kita melalui Al-Quran. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas suatu periode kehidupan yang sangat menarik dan penuh hikmah, fase kehidupan Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun 570 M, dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia saat beliau masih di dalam kandungan. Sang ibu, Aminah, kemudian merawat beliau hingga usia 6 tahun sebelum akhirnya wafat pula. Dengan segala kekurangan dan kondisi yang penuh tantangan, Nabi kecil pun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat mencintai beliau. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Begitu banyak cobaan di awal hidup beliau, namun semua ini membentuk kepribadian Nabi yang tegar dan sabar. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, seorang pemimpin Quraisy yang disegani, namun hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Hidup bersama Abu Talib, Nabi kecil mulai terbiasa bekerja keras dan belajar menghadapi kerasnya hidup. Beliau membantu pamannya menggembala kambing di padang pasir. Dalam kesendirian menggembala itu, beliau semakin dekat dengan alam, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, meski belum diangkat sebagai nabi. Di masa itu, masyarakat Quraisy tenggelam dalam berbagai tradisi yang jauh dari nilai-nilai kesucian. Mereka gemar berpesta dengan minuman keras, bahkan dalam acara pernikahan atau perayaan lainnya, hiburan mereka melibatkan penari-penari yang memamerkan aurat. Namun, sejak kecil, Nabi Muhammad sudah dijaga Allah dari terjerumus dalam keburukan ini. Dikisahkan bahwa ketika beliau berniat menyaksikan salah satu pesta di Mekah, Allah membuat beliau tertidur. Kejadian ini terulang 3 kali, seakan menjadi tanda bahwa beliau dijaga dari hal-hal yang sia-sia. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad mengikuti pamannya, Abu Talib, dalam perjalanan dagang ke Syam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Bahira bahkan mengingatkan Abu Talib untuk menjaga Nabi dengan baik, karena suatu saat, beliau akan diutus sebagai Nabi terakhir. Bayangkan, sahabat sekalian, sejak usia muda, Nabi Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang bahkan disadari oleh orang lain. Saat remaja, Nabi Muhammad mulai beranjak menjadi pedagang, mengikuti jejak para pedagang Mekah. Namun, yang membedakan beliau dari yang lain adalah sifat jujur dan amanah. Dalam berdagang, beliau selalu menyampaikan kondisi barang apa adanya, tanpa menutup-nutupi sedikit pun. Karena kejujurannya inilah, beliau mendapat julukan, Al-Amin atau yang terpercaya. Nama Al-Amin begitu harum di Mekah, hingga orang-orang selalu merasa tenang menitipkan barang dan modal untuk beliau kelola. Pada usia sekitar 25 tahun, Nabi Muhammad diamanahi oleh seorang saudagar kaya raya di Mekah, Khadijah binti Khuwailid, untuk berdagang ke Syam. Dalam perjalanan ini, Nabi ditemani oleh seorang pembantu Khadijah bernama Maisarah. Maisarah menyaksikan akhlak mulia Nabi, beliau berbagi makanan dengan Maisarah, tidak pernah marah, dan selalu sabar. Dalam perjalanan itu, Maisarah juga menyaksikan awan yang selalu menaungi Nabi dari panas matahari. Setibanya di Syam, Nabi berdagang dengan sangat baik hingga semua dagangan habis terjual, dan keuntungan yang diperoleh pun berlipat ganda. Ketika kembali ke Mekah, Maisarah menceritakan semua ini kepada Khadijah, yang kemudian tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Di masa mudanya, Nabi Muhammad juga pernah ikut dalam sebuah perang yang dikenal sebagai Perang Fijar. Meski beliau tidak bertarung secara langsung, namun kehadirannya dalam perang ini, untuk membantu pamannya, memberi pengalaman berharga. Dengan membantu mengumpulkan panah untuk pamannya, Nabi belajar tentang keberanian dan ketangguhan. Pengalaman ini menjadi bagian dari persiapan beliau untuk peran besar sebagai pemimpin umat. Satu lagi peristiwa penting dalam hidup beliau sebelum kenabian adalah keikutsertaan Nabi dalam Sumpah Perjanjian Hilf al-Fudul. Perjanjian ini adalah kesepakatan para pemuda Mekah untuk melawan segala bentuk kezaliman dan melindungi hak-hak mereka yang lemah. Nabi Muhammad, dengan akhlak mulianya, tergerak untuk ikut serta dalam sumpah ini. Bahkan, setelah beliau menjadi rasul, beliau pernah berkata, andai aku diundang untuk ikut serta lagi dalam perjanjian seperti Hilf al-Fudul, aku pasti akan menjawabnya. Peristiwa ini menunjukkan karakter beliau yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Setelah menikah dengan Khadijah, reputasi Nabi Muhammad sebagai pedagang yang sukses dan jujur semakin dikenal. Beliau bukan hanya berdagang untuk mencari keuntungan, namun selalu memastikan hak-hak orang yang bermitra dengannya terpenuhi. Jika ada kekurangan dalam barang dagangan, beliau akan menyampaikannya dengan apa adanya. Akhlak mulia ini membuat masyarakat Mekah semakin mempercayainya. Nama beliau, Al-Amin, dikenal dan dihormati tidak hanya di kalangan Quraisy, tapi juga oleh para pedagang dari berbagai wilayah. Dari berbagai peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa fase sebelum kenabian adalah waktu di mana Allah mempersiapkan Nabi Muhammad dengan pengalaman dan ujian hidup. Mulai dari kehidupan yang penuh keterbatasan, pekerjaan menggembala kambing, hingga berdagang dan berperang. Semua ini membentuk beliau menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan siap menerima wahyu sebagai nabi terakhir. Beliau selalu memancarkan kebaikan dan teladan akhlak mulia, bahkan sejak muda. Demikianlah, sahabat sekalian, fase-fase penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul. Kisah ini bukan hanya sebuah sejarah, tapi juga teladan bagi kita. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau, kejujuran, amanah, kesabaran, dan keberanian untuk selalu berpihak pada kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.